Halo, perkenalkan nama saya Nizar. Saya saat ini punya usaha di Kedai Sentosa, tempatnya di Wlingi. Saya merupakan peserta dari literasi kopi yang diadakan di Perpus Bung Karno tahun 2021. Setelah ikut literasi kopi, saya berani membuka sebuah kedai di tahun 2023 dengan tempat di desa, tapi dengan ilmu yang saya dapatkan dari literasi kopi dan koneksi yang saya dapatkan selama ini, alhamdulillah sampai 2025 kedai ini bisa berjalan dengan baik dan banyak dikenal orang. Saya dulu editor foto, terus koi juga pernah, sekarang akhirnya di kopi ini. Dari istri sih Mbak, istriku tuh dapat info dari story temen nih kayaknya, terus dikirim ke aku, terus aku nyoba daftar itu, akhirnya kan ikut itu. Daftar akhirnya nyoba, meskipun nggak punya teman sama sekali di sana dulu, nggak kenal sama sekali. Terus waktu break kenal sama teman-teman, terus kenal sama Condro juga itu. Awalnya sih cuma karena relasi ngobrol-ngobrol, terus akhirnya ketemu inspirasi sama Om David itu yang banyak ngasih masukan ke saya. Akhirnya ya sudah memberanikan diri buat cari teman lagi untuk diajak sharing. Terus akhirnya baru berani buka ya 2023 itu di akhir. Ya awal-awal itu masih ikut aja sih Mbak sebenarnya. Ikut aja. Setelah itu kan temenku kerjaan itu ngeracuni manual brew itu. Akhirnya ya karena satu kerjaan kan sering ngobrol, akhirnya diajak diracuni manual brew, beli grinder, terus beli dripper itu. Akhirnya beli kopi macam-macam, kok semakin asik. Terus beli alat semakin banyak. Terus sama istri, alatnya daripada nganggur, terus ada tempat nganggur, terus sekalian buka gitu. Ya kayak jodoh gitu kan, nggak pernah kepikiran sama sekali. Dulu pengen buka tapi belajarnya ke siapa kan nggak ngerti saya dulu. Terus sharing temen ya mungkin itu aja, ya nggak tahu lebih dalam seperti apa. Ya akhirnya ketemu literasi kopi itu ya benar-benar membuka jalan baru gitu loh buat saya. Ya sebenarnya yang satu yang selain ilmu yang didapat dari literasi kopi juga itu memperluas jaringan sih kalau saya. Bagaimana saya bisa nambah banyak temen itu dimanapun sangat penting sih. Inspirasinya karena saya suka vintage juga Mas. Kebetulan rumahnya di sini juga rumah lama, rumah nenek tuh tahun 78 juga itu. Ya akhirnya daripada merubah hal yang baru, mending hal yang vintage saja saya masukkan. Yang kerja di sini dari awal aku aku ngerekrut itu, dia nggak punya ilmu sama sekali di kopi. Dia baru lulus SMK, terus ngelamar di sini, ya kita belajar bareng. Tak ajari, dia juga ngulik-ngulik sendiri, akhirnya ya bisa sih. Terus kebetulan ya aku memang nggak cari orang yang ngopi banget. Makanya aku cari orang yang umum, yang keluarga gitu aja kan, dia lebih enak kan. Misalnya rasa kopi nggak harus seperti yang keluar flowernya apa gitu kan, enggak. Ya bisa bersama-sama, kehangatannya sih yang tak cari. Kalau kita sudah nyaman kan, rasa itu kan nomor 2 sebenarnya. Kalau bilang omset tuh lebih ke hal yang lain Mas ya. Soalnya kalau di kemarinnya sudah saya ikuti di literasi kopi itu kan lebih ke ngulik kopinya, bukan ke bagaimana kita memanage sebuah kedai, bagaimana kita memasarkan produk kita, bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan, itu belum sampai ke sana. Mungkin setelah ini bisa diagendakan untuk ke sana. Jadi awalnya kita literasi kemarin kan hanya mengulik kopi itu seperti apa, terus bagaimana turunannya, bagaimana membuat kopi yang enak, bagaimana sensori kita dilatih, bagaimana menstandarkan barista seperti itu kemarin itu. Kalau menurut aku sih ya 3 hari itu sudah lumayan sebenarnya Pak. Tapi kalau saya sih kalau literasi gitu mesti saya nyari after party-nya. Mestinya bagaimana bisa ngobrol dengan pemateri di setelah acara itu ya. Iya, soalnya ilmu yang keluar tuh setelah acaranya malah kebanyakan. Gimana kita bisa dekat dengan pemateri itu kan biasanya ilmu-ilmunya di luar itu biasanya malah. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah memberi manfaat bagi lebih dari 5.800 orang, 671 peserta berhasil menerapkan hasil pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Program ini membuktikan bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang belajar yang inspiratif bagi masyarakat dari berbagai usia. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Semoga cerita sukses dan manfaat yang tercipta dapat terus menginspirasi dan mendorong masyarakat untuk membaca, berkarya, dan berdaya. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa.